Begitupun firman Tuhan. Meskipun seminggu sudah 10 kali datang dengar khotbah pendeta, tapi kalau saudara nggak pernah jadi pelaku firman, saudara nggak akan pernah tangguh di dalam iman percaya saudara. Tapi sebaliknya, meskipun saudaranya seminggu sekali datang dengar firman Tuhan, tapi kau praktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari, saya percaya imanmu makin bertumbuh, makin dewasa, makin berkemenangan dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu sama-sama bilang, saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan setiap kali saudara dalam intimidasi kegelapan, bilang sama hati saudara sendiri, saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga meskipun apapun saya harus hadapi, saya melihat berkat Tuhan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, nah apa cirinya kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan? Marilah kita mengucap syukur. Jadi orang yang menerima kerajaan tidak tergoncangkan otomatis akan selalu bersyukur. Kapan kita tahu bahwa kita nggak yakin akan kerajaan yang tidak tergoncangkan? Kapan kita akhirnya sadar bahwa kita sedang menghadapi situasi yang bergoncang? Ketika kita apa-apanya komplain. Jadi kalau kita apa-apa mengeluh, kita apa-apa bersungut, kita apa-apa komplain, maka itu artinya kita belum menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Istrinya Ayub belum menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga waktu badai menerpa hidupnya, dia bilang sama Ayub, masihkah kau bertekun dengan Allah sedemikian? Kutuki Allah dan matilah. Tapi beda sama Ayub. Ayub menghadapi situasi yang sama. Tapi dia bilang apa? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang tidak baik dari Allah? Artinya dia sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apapun yang terjadi itu baik baginya. Yang setuju bilang sama saya, apa saja yang terjadi dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, apa saja yang terjadi dalam hidup saya, itu pasti baik. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Iya kan? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, buktinya apa? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Sama-sama bilang sama saya, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Bukan hanya ingin diberkati, tapi dengan hormat dan takut. Artinya dengan sadar bahwa semua yang saya miliki berasal dari Tuhan. Ayat 29. Sebab Allah kita, our God is a consuming fire. Allah kita lah api yang menghanguskan. Pertanyaan saya sederhana. Api itu baik atau tidak baik? Mungkin kalau minggu terakhir begini ya, sepi gitu ya. Cicilan belum lunas. Tagihan udah datang, cicilan belum bayar pendeta. Pertanyaan saya buat saudara, api itu baik atau tidak baik? Tergantung. Karena kalau kita bicara api itu terkendali atau tidak terkendali. Kalau dia terkendali, dia bisa menghangatkan makanan. Dia bisa mematangkan makanan. Kalau dia terkendali, dia bisa membakar sampah-sampah dalam hidup atau rumah kita. Tapi kalau dia tidak terkendali, itu bahaya. Apa artinya? Our God is a consuming fire. Buat yang kita hidup benar, api itu membakar sebuah sampah-sampah busuk dalam hidup kita. Amin. Tetapi kalau hidup kita nggak benar, hidup kita main-main dengan Tuhan, api itu menghabiskan kita sama sekali. Jadi Alkitab bilang, our God is the consuming fire. Artinya kita nggak bisa main-main sama Tuhan. Karena dia Tuhan bisa membersihkan kita, tapi Tuhan kita juga bisa menghanguskan kita. Karena dia sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan waktu kita hidup di dalamnya, anugerahnya kita alami hari demi hari. Yang saja katakan amin.